Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agus Salim. Pada kesempatan ini kita kembali belajar tentang aplikasi Microsoft Word. Pada hari ini kita akan belajar topiknya khusus tentang header and footer, penomoran halaman. Jadi contohnya kita langsung saja kita buat. Contohnya adalah skripsi. Jadi yang pertama kita buat dulu halaman cover dari skripsi. Yang pertama kita tulis dulu judulnya, kemudian ini seperti ini. Kemudian biasanya ada logo. Kemudian di sini ambil logo USK yang ada di web. Ini logonya kita copy, salin gambar. Di sini Ctrl V. Gambarnya boleh dikecilin. Kemudian dibuat tengah. Nah, ini judulnya huruf kapital semuanya. Kemudian di sini kalau tesis atau skripsi biasanya itu tulisannya fontnya itu Times New Roman, fontnya 12 ya. Jadi kita box semuanya dulu, Ctrl A ya. Kemudian pilih jenis huruf Times New Roman, Times New Roman, enter. Kemudian hurufnya 12 semuanya. Kemudian ini rapat ya. Nama dan NPM biasanya rapat. Kalau tidak mau rapat, silakan dibuat satu spasi. Kemudian di layout, di bagian after, di sini ketik 0, kemudian enter. Setelah itu diketengahkan semuanya seperti ini. Yang lain begitu juga. Ini ketengahkan, kemudian di layout afternya 0. Nah, ini
Baik, ini halaman cover sudah oke ya, sudah oke. Baik, kemudian satu langkah lagi yaitu mengatur page setup ya. Caranya layout, kemudian margin, custom margin. Nah, di sini kita buat top itu batas pengetikan bagian atas ya. Kemudian kita buat 2,5. Left itu dibuat 3. Bottom kita buat 2,5. Right 2,5. Kemudian oke. Nah, di sini baik, untuk halaman selanjutnya di sini kita tidak boleh langsung enter tidak boleh langsung enter sehingga menampilkan halaman berikutnya, karena itu akan berpengaruh kepada penomoran halaman. Boleh kita enter begitu saja ketika kita bukan mengetik sebuah skripsi atau mengetik tulisan biasa. Jadi caranya untuk melanjut ke halaman berikutnya, untuk membuat halaman berikutnya, karena halaman berikutnya itu biasanya mengandung nomor ya. Kalau nomor, sedangkan halaman pertama ini tidak ada nomor. Jadi kita buat di sini. Kita enter dulu sekali, kemudian di sini kita klik, setelah itu di klik layout, kemudian break, kemudian pilih next page. Nah, kemudian dia akan muncul halaman berikutnya. Di sini kita ketik halaman pengesahan ya. Ketika tadi kita klik layout kemudian break, itu ada terjadi sesuatu di sini yang tidak terlihat. Di bawah tahun 2024 ini sudah terbuat satu kode yang menandakan lompat ke halaman berikutnya. Coba kita klik di ini, di menu home, kemudian kita klik ini, show header, tombol icon show header ini coba kita klik, atau kontrol bintang ya. Kontrol bintang itu di atas angka 8. Nah, kalau kita klik ini akan tampil efek dari waktu kita klik tadi, layout, break ya, next page, maka akan menampilkan ini. Ini tandanya memisahkan aturan dari halaman sampul ini dengan halaman berikutnya. Kalau kita ingin menghilangkan tanda ini, menonaktifkan tampilannya, klik lagi menu home, kemudian klik show header. Nah, dia akan hilang ya. Atau bisa juga tadi disampaikan kontrol bintang, kontrol shift bintang ya, kontrol shift bintang. Untuk menghilangkannya kontrol shift bintang lagi. Nah, kemudian di sini halaman pengesahan, biasanya di sini ada nama dulu ya. Di sini tidak boleh lagi nama, kemudian tab, titik 2, tab Agus Salim, enter. Kemudian npm tab, titik 2, tab lagi, enter. Kemudian judul skripsi, tab lagi, titik 2, tab lagi.
Di sini akan kita ketik judul skripsi. Jadi judulnya kita copy aja dari atas. Copy, kita blok dulu semuanya ya. Cara blok pakai keyboard boleh, pakai mouse boleh. Kalau pakai keyboard, klik di sini, kemudian tekan shift, kemudian tekan tanda panah ke samping kanan. Kan ada tanda panah di keyboard yang ada mengarahnya ke kanan, kita blok. Kita tekan aja. Shift jangan dilepas-lepas. Kemudian jangan sampai lebih, kita sampai A aja. Kemudian Ctrl C atau klik kanan di sini copy. Nah, setelah itu kita paste di sebelah bawah. Paste di sini. Nah, kita hapus dulu huruf P-nya. Nah, di sini kita klik kanan. Nah, paste tekan huruf A ini. Paste yang ada A, yaitu keep text only. Nah, kemudian ini kita enter. Nanti kita rapikan. Halaman pengesahan ya. Di bawah ini baru kita buat tanda tangan di sini ya. Di sini kita buat insert tabel 3. Kalau perlu dua saja seperti ini. Kemudian di bawahnya enter lagi, tidak insert 3 kalau perlu 3 tanda tangan. Di bawahnya enter. Nah, ini 1. Kalau 1 tidak perlu pakai tabel ya. Nanti akan kita buat. Kemudian coba perhatikan di sini, kita rapikan dulu yang ini. Nah, ini pelajaran yang sudah berlalu ya. Ini namanya ruler yang nampak 1 2 3 4 5 ini ruler. Kalau ini nggak muncul, itu kita harus munculkan dulu. Caranya klik view, conteng di ruler. Nah, ini kebetulan udah terconteng, berarti dia ada. Kalau nggak ada berarti ruler. Kalau ruler ini tidak terconteng, di sini tidak ada tanda rulernya. Jadi ini harus kita conteng. Nah, baru dia ada. Oke. Kemudian ini mungkin sebagian komputer ini ukurannya inci, bukan sentimeter ya. Ini di komputer saya ini sentimeter. Untuk memastikan ini sentimeter, caranya klik di file, kemudian option paling bawah, kemudian klik advance. Nah, kemudian coba cek ke bawah, scroll terus ke bawah. Nah, ini di bagian display. Bagian display silahkan dipilih di sini show measurement of unit, pilih sentimeter. Nah, mungkin komputer yang lain inci ya, kita pakai sentimeter. Kemudian oke. Nah, di sini nanti akan satuannya akan sentimeter ya, teman-teman ya. Baik, sekarang di sini ini pelajaran yang sudah berlalu ya. Ini kita blok dulu dari nama sampai dengan terakhir. Kemudian diklik di sini di atas nih. Sekira-kira kita mau letak tanda titik 2 itu di mana di sini. Kita lihat, dan ini kita bisa geser lah. Ini left tab namanya, bisa bergeser dia. Nah, kemudian left tab yang kedua. Posisi yang kedua itu posisi pengetikan. Klik. Nah, berarti di sini. Ini bisa kita geser. Lihat, pada saat kita geser ke kanan, teksnya akan bergeser ke kiri, begitu juga. Nah, lepaskan. Kemudian judul skripsi ini, seharusnya ini yang bagian bawahnya itu harus berada di sini. Nah, itu bagaimana caranya?
kursor tetap berada di sini. Yang tanda kedip-kedip ini tetap berada di huruf awal dari judul di sini ya. Kemudian kita ambil ini. Nah, kita bawa mouse, kita bawa ke sini. Nah, kita klik di persegi panjang yang ada di bawah ini. Ini kan, coba perhatikan di left. Pada saat kita bawa mouse ke bagian ini, ke segi panjang yang ada di sini, dia akan menampilkan nama left indent ya. Ini kita klik yang lepas dan kita bawa ke sini, tepat di sini ya. Coba perhatikan. Dan jangan lupa ini harus berkedip-kedip di sini kursornya. Kita bawa mouse kemari, kemudian klik yang lepas, bawa seret ke left tab yang kedua, pas di sini. Kemudian lepaskan ya. Udah, jangan panik, biarkan aja, tidak usah diklik tempat lain. Pastikan kursornya tetap berkedip-kedip di sini, di judul ya. Kemudian kita bawa mouse ke bagian atas di sini. Bagian atas namanya first line indent. First line indent ini kita klik dan kita bawa ke sini sejajar dengan nama ini ya. Coba kita lihat. Kita klik first line indent ini, klik yang lepas dan dibawa ke sini. Tepat di sini. Ya, dan lepaskan. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Judul akan sejajar seperti ini. Ya. Nah, itu dia. Baik, kemudian halaman pengesahan ini kita maunya huruf besar semuanya. Kita blok, kemudian kita klik home, klik di sini. Ini namanya adalah cengkes. Klik di sini, kemudian klik uppercase. Baik. Nah, kemudian kita klik di sini nama pengesahan ya. Nah, di sini adalah pembimbing 1 misalnya ya. Pembimbing 1. Pembimbing 2. Nah, ini bisa di enter ya. Enter. Namanya misalnya ya, namanya terserah lah ya. Yang di sini namanya misalnya Dr. Insinyur Soekarno ya. .mpd titik nip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Ini begitu juga Dr. Insinyur Hatta MPD NIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Nah, ini bisa kita ketengahkan, caranya seperti ini, blok, kemudian center. Ini begitu juga blok dan center. Nah, kemudian yang bawah begitu juga. Yang bawah biasanya apa ya? Nah, ini misalnya hanya untuk percobaan saja ya. Misalnya ya. Ini menyetujui di sini. Ini hanya untuk uji coba saja ya, mengetahui. Nah, ini ke tengah. Ini ke tengah. Nah, ini sekretaris prodi. Enter. Dr. Hasan.
Oke, kemudian di sini boleh enter ya. Ini hanya untuk uji coba saja supaya kita tahu caranya. Oke. Nah, kemudian ini kita buat tengah. Seperti itu ya. Nah, kemudian di bawah ini nanti kita setel lagi ya. Di bawah ini kita buat tekan ya. Oke. Ini kita buat tengah. Caranya blok dan di tengah. Nah, langkah terakhir agar garisnya hilang, kita klik di sini. Kita klik di tengah dulu, kemudian klik di atas ini di tanda kotak ini, di select table namanya. Nah, kemudian kita klik di sini di menu home. Ya, kemudian ada ini borders, klik no border. Nah, kita lihat. Kemudian begitu juga yang bawah, klik di sini dan pilih no border. Nah, kemudian kita rapikan. Kita lihat ini bisa kita klik di sini, turunkan lagi. Ini di bawah, turunkan lagi. Tekan di sini lagi. Nah, kira-kira begitu caranya ya. Ini bisa kita turunkan lagi. Untuk naik, delete. Ini ball. Baik, kita sudah menyelesaikan halaman pengesahan ya. Nah, ini halaman pengesahannya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya adalah halaman pengesahan, kemudian klik di bawah ini, klik 2 kali. Kalau tidak mau diklik sekali, klik 2 kali ya. Nah, atau di enter aja boleh, atau klik 2 kali. Nah, sehingga pokoknya di paling akhir. Nah, di sini ya. Nah, di sini halaman pengesahan ini biasanya halaman I ya. Halaman pengesahan, halaman daftar isi, dia halamannya I. Kalau di sampul itu tidak ada halaman biasanya.
Baik, setelah halaman pengesahan kita bisa menuju ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya itu untuk menuju ke halaman berikutnya, karena halaman berikutnya itu sama, maksudnya menggunakan i juga ya, menggunakan i juga. Jadi kita pilih layout, break, page ya. Nah, break page. Nah, beda kan? Nah, jadi kalau kita klik di home, kemudian kita pilih P ini. Nah, di sini ada, kita lihat page break ya. Nah, kita jadi di halaman berikutnya ini baru kita ketik. Nah, di sini kita ketik apa judulnya ya? Kata pengantar ya. Kata pengantar. Nah, kata pengantar. Kemudian kita isi kata pengantarnya sedikit. Nah, boleh kita buka aja Google, kita suruh buat boleh chat GPT ya, boleh di Copilot. Nah, kalau Copilot ini copilot.microsoft.com. Ketik aja di Google Copilot spasi Microsoft, enter, kemudian buka. Kalau itu sulit, buka aja chat GPT. Chat GPT, enter. Nah, kemudian langsung diketik ya. Atau Copilot boleh juga. Yang mana yang lebih mudah ya. Buatlah contoh kata pengantar. Nah, kita copy saja blok ya, saya menggunakan Copilot ya. Blok sampai dengan ya, cara cepat mungkin di sini di blok ya. Blok ke bawah. Kalau nggak bisa di blok ya, klik di sini salin. Nah, kemudian di sini pastenya. Cara pastenya sudah diajarkan kemarin, klik kanan dan paste pakai huruf A nih, klik. Nah, kemudian yang tidak penting silahkan dihapus. Nah, ini yang tidak penting silahkan dihapus. Jadi kita ambil yang ini saja ya. Wah, nama. Nah, tanggal 24 September 2024.
ini boleh disatukan. Ini kalau nggak rapat, caranya sama seperti tadi, layout, di after, kasih 0, enter. Kemudian ini cara bawanya ke kanan seperti ini, di blok ya, blok, kemudian klik di persegi panjang di left indent, klik yang lepas bawa ke kanan seperti ini, seperti ini ya. Ini bisa digeser lagi. Baik, kalau yang atas nih rata kanan, rata kiri. Ini. Nah, kalau skripsi itu adalah spasinya 2. Blok, pilih di sini dan klik 2. Home ya, pilih di ini. Pilih angka 2. Baik. Kemudian untuk membuat paragrafnya, tab saja di awal paragraf. Nah. Kata pengantar di sini kita boldkan. Kemudian cengkes menjadi uppercase. Baik, kita sudah menyelesaikan halaman kata pengantar ya. Jadi setelah kata pengantar ada apa lagi? Misalnya itu ada daftar isi ya, nggak apa-apa, kita ketik aja di sini ya, di sini. Nah, sebelum beranjak ke judul selanjutnya, itu kan judul selanjutnya kata pengantar daftar isi itu kan sesuatu yang beda. Jadi kita klik di akhir sini ya. Nah, di sini kemudian kita klik layout, break, kemudian pick. Nah, kita baru berjumpa dengan halaman berikutnya. Kemudian di sini judulnya adalah daftar isi. Daftar isi. Nah, daftar isi ini kan kita belum tahu ya apa nantinya. Jadi kita ketik aja asal-asal dulu ya. Nah, di sini supaya ada isi. Enter B C. Nah, nanti kita buat daftar isinya karena isinya pun belum ada. Jadi yang penting sudah ada halaman daftar isi dulu. Oke. Ini klik B, kemudian di tengah. Baik. Nah, kita sudah menyelesaikan yang pertama, sampul tadi ya. Sampul, kemudian halaman pengesahan, kemudian halaman kata pengantar, halaman daftar isi. Nah, kenapa kita harus tekan layout untuk membuat halaman daftar isi, dan halaman yang lainnya? Kenapa kita harus layout break? Kenapa nggak enter terus tadi? Kan bisa aja. Sebenarnya itu seperti ini. Kalau kita menggunakan enter, kalau ini kan daftar kata pengantar baru 1 halaman. Kalau kita menggunakan enter, ketika kita ingin menambah lagi kata pengantar ini, otomatis kata pengantarnya kan akan bertambah 1 halaman, contohnya ya seperti ini. Ini saya copy aja ya biar cepat. Misalnya ini kata pengantarnya kita ada tambahan lagi. Ada tambahan. Ada tambahan lagi. Nah,
otomatis kan kata pengantar ini sudah memakan halaman berikutnya. Jadi nanti otomatis daftar isi ini dia akan turun ke bawah dan tepat di halaman berikutnya itu di atas. Jadi tidak turun di tengah halaman. Ya, tidak turun dia di tengah halaman. Mana contohnya? Contohnya seperti ini. Jadi ini daftar isi ini coba saya hapus dulu, saya naikkan dia ke atas. Nah, ini metodenya metode enter ya, bukan metode membuat break tadi ya. Ini daftar isinya ini saya buat di halaman berikutnya betul, tapi menggunakan enter ya. Nah, coba kita lihat aja dulu. Menggunakan enter ya. Nah, dia sudah berada di halaman berikutnya. Ya. Ketika suatu saat saya kata pengantar ini saya edit, saya tambah. Nah, misalnya ini kan, saya tambah atau saya kurangi bisa jadi. Nah, otomatis yang di bawah sana juga akan bergeser ya. Contohnya, ini saya tambah lagi ininya, saya tambah lagi. Nah, sampai di sini saja. Jadi kata pengantarnya sudah bertambah panjang ya. Coba perhatikan, daftar isi ini dia turun juga, tapi tidak tepat berada di halaman berikutnya. Dia masih mengambang di sini. Nah, itu karena tadi daftar isi ini saya buatnya bukan menggunakan break, tetapi menggunakan enter. Nah, itu dia bedanya. Ya. Nah, coba perhatikan kalau saya menggunakan break ya. Nah, ini hanya untuk dilihat saja dulu, biar mengetahui apa maksud dari break itu tadi. Jadi kata pengantar daftar isi ini saya tidak enter untuk membuat dia ke halaman berikutnya, tetapi menggunakan break. Coba perhatikan, layout, break, kemudian page. Nah, dia kan sudah berada di halaman berikutnya seperti ini. Nah, ketika halaman di atas kita edit, kita tambah atau kita kurangi. Nah, ini kita tambah lagi misalnya ya, atau kita kurangi bisa juga. Nih, kita kurangi. Ini saya tambah ya. Saya tambah lagi satu paragraf lagi. Nah, coba perhatikan. Nah, coba perhatikan di daftar isi. Dia tidak berada di sini, tetapi bergeser dia pas di halaman berikutnya. Nah, itu dia bedanya. Ya, pas di halaman berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat halaman yang lainnya ya. Ini daftar isi boleh seperti ini, boleh bebas ya. Ini kata pengantarnya udah panjang, tidak apa-apa. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, bebas kawan-kawan ingin membuat satu halaman, membuat 2 halaman, membuat 3 halaman, terserah. Yang penting penjelasan yang ingin saya sampaikan itu adalah tentang penggunaan dari break tadi, apa fungsinya. Baik, sekarang kita akan membuat halaman selanjutnya lagi. Nah, untuk membuat halaman selanjutnya yang judulnya itu berbeda dengan halaman ini, daftar isi, halaman selanjutnya itu adalah kata abstrak. Nah, abstrak itu gitu juga, layout, break, page. Nah, ya.
abstrak. Baru diketik ya, abstraknya apa. Tes aja di sini ya. Tes. Atau jangan tes, boleh kita suruh buat aja sama chat GPT. Buat contoh abstrak. Nah, bagus. Sekarang kita copy, salin, klik di sini, kemudian kita bawa kemari. Nah, di sini kita pas klik kanan, pastinya pakai huruf A nih, keep text only. Nah, yang nggak penting silahkan dihapus ya. Kita hanya perlu teksnya saja. Nah, kita hanya perlu teksnya saja ya. Kemudian ini kita bold dan kita ketengahkan. Nah, ini di rata kiri, rata kanan. Nah, setelah itu, setelah halaman abstrak, biasanya langsung masuk ke bab 1 ya. Perhatikan, halaman abstrak ini adalah halaman berupa I1, I2, dan I3 ya. Halamannya model I. Ketika masuk ke bab, itu halamannya sudah berubah menjadi halaman 1, halaman 2, halaman 3. Jika halamannya berbeda jenisnya, maka untuk menuju ke halaman berikutnya, kita klik di layout brief, tetapi bukan pakai page ya, tetapi pakai next page. Baru diketik di sini adalah bab 1. Bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan, kemudian diketik di sini latar belakang. Latar belakang. Tujuan ya. Manfaat. Nah, di sini halaman pendahuluan kita buat center. Nah, latar belakang. Latar belakang begitu juga kita suruh buat aja di sini. Buat contoh buat contoh latar belakang 2 halaman.
Baik, kalau sudah selesai, kita copy, kemudian bawa kemari. Di sini klik kanan, paste text ya, paste keep text only. Nah, ini yang tidak diperlukan boleh dihapus ya, untuk contoh teks aja. Ini kita hapus ya. Nah, di sini. Nah, ini boleh di paragraf buat seperti ini. Nah, ini dihapus. Oke, tinggal kita rapikan. Nah, ini blok ya. Nah, ini di blok sampai ke bawah. Kita buat rata kiri, rata kanan. Kemudian ini dibuat 2 spasi. Klik di sini, klik angka 2. Nah, di sini bab 1 pendahuluan boleh di bold ini. Kemudian untuk tujuan dan manfaat kita copy saja paragraf ini biar memudahkan kita ya. Nah, di sini tujuan kita copy beberapa paragraf saja ya. Nah, kemudian untuk manfaat seperti itu juga. Manfaat copy barang 4 paragraf. Oke. Nah, di sini manfaat kita boldkan saja dulu. Kemudian tujuan penelitian begitu juga. Latar belakang begitu juga. Nah, selanjutnya kita akan membuat bab 2. Nah, untuk membuat bab 2, silakan pergi ke halaman terakhir dari bab 1. Nah, klik di sini. Kemudian enter. Kita tidak bisa menggunakan enter untuk membuat bab 2. Nah, jadi caranya klik di layout, bricks, kemudian next step. Nah, baru dibuat bab 2. Bab 2 landasan teori biasanya. Landasan teori. Subnya biasanya misalnya lokasi penelitian. Lokasi penelitian, subjek penelitian. Baik, kemudian untuk isinya kita copy saja paragraf yang ada di atas ini. Sebagai contoh biar cepat. Kanan, copy. Kemudian di paste di sini. Ctrl V. Nah, kita buat beberapa paragraf ya.
Nah, untuk subjek pengertian begitu juga, kita paste saja barang 2 paragraf. Nah, setelah itu dirapikan. Baik, kemudian judul dari bab 2 ini dibuat bold ya. Dibuat ke tengah, center, kemudian bold. Lokasi penelitian juga dibolkan. Subjek penelitian juga dibuat bold. Ya. Kemudian selanjutnya halaman bab 3 dengan bab 4, bab 5 biasanya sama ya. Selanjutnya kita akan membuat halaman daftar pustaka. Baik. Untuk membuat halaman daftar pustaka, kita klik di, tidak boleh menggunakan enter. Kalau menggunakan enter, nanti kasusnya sama juga dengan kasus yang ada di atas. Jadi klik layout, kemudian break, kemudian next page. Nah, kemudian baru dibuat judul dari daftar pustaka. Daftar pustaka ini boleh dicontohkan aja dah. Nanti kita buat isinya, ini sebagai contoh aja. Tes daftar pustaka ya. Baik, kemudian langkah selanjutnya, ini kita sudah berapa menit ya kira-kira?